Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. mengganggu waktu Bapak sebentar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mufaria Jumahatul Laili. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai masalah fikih yang membahas tentang sholat Jumat. Ya. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah boleh seorang wanita melaksanakan sholat Jumat? Yang kedua, apakah ada surat Al-Quran yang dikhususkan untuk dibaca ketika sholat Jumat? Yang ketiga, apa saja hikmah, manfaat yang didapat dari sholat Jumat? Silahkan. Ya, terima kasih. Untuk kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum seorang wanita dalam melaksanakan sholat Jumat. Ya. Karena sholat Jumat itu sebenarnya dibebankan kepada seorang laki-laki, diwajibkan kepada seorang laki-laki, dan tidak diwajibkan kepada seorang perempuan. Namun melihat realita yang ada, walaupun wanita tidak terkena tuntutan kewajiban sholat Jumat, tapi realitanya banyak, bahkan berbondong-bondong seorang wanita melaksanakan sholat Jumat di masjid. Akhirnya timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang wanita mengikuti sholat Jumat di masjid? Dan timbul juga, bagaimana pula Jumatannya? Apakah bisa menggantikan dari sholat zuhurnya? Itu juga perlu jawaban. Yang perlu kita bahas, perlu diperincikan bahwa hukum seorang wanita mengikuti sholat Jumat di masjid itu diperinci. Jika wanita itu mengikuti jamaah di masjid, wanita itu muda atau wanita tua yang masih menimbulkan syahwat, maka hukumnya adalah makruh. Sedang sholat Jumatannya itu hukumnya sah dan tidak berkewajiban melaksanakan sholat zuhur. Itu sesuai dengan dalam kitab Majmu' Syarih Al-Madhab Juz 4 Shahifah 364. Di situ dijelaskan, Arabnya saya baca enggak? Enggak usah. Langsung saja ya. Di situ diterangkan bahwa apabila seorang wanita menghendaki berjamaah sholat Jumat di masjid, maka hukum kehadirannya itu sama seperti kehadirannya seorang wanita ketika sholat-sholat yang lainnya, sholat fardu yang lainnya. Pengarang An-Nawawi telah memaparkan dalam awalnya bab yang menjelaskan tentang sholat jamaah, dan saya telah menjabarkan dengan luas dalam bab tersebut. Sedang kesimpulannya adalah sesungguhnya seorang wanita muda atau wanita tua yang masih menarik perhatian terhadap seorang laki-laki, maka kehadirannya itu hukumnya dimakruhkan. Dan andaikan tidak menarik perhatian, maksudnya tidak menimbulkan syahwat, maka hukumnya tidak makruh atau boleh, seperti itu yang telah dijelaskan oleh Al-Mutawali dan ulama lainnya. Sebagai keterangan bagi mereka yang tidak berkewajiban sholat Jumat seperti hamba sahaya, musafir, dan wanita, diperbolehkan menjalankan sholat Jumat sebagai ganti dari sholat zuhurnya, dan sholat Jumatannya sudah bisa mencukupinya. Bahkan menjalankan sholat Jumat itu hukumnya lebih baik, karena sholat Jumat adalah kewajiban yang dibebankan terhadap orang-orang yang sempurna memenuhi syarat, dan tidak boleh menghalangi atau mengulangi sholat Jumatannya dengan sholat zuhur setelah semua syarat-syaratnya sudah dipenuhi secara sempurna. Jadi kesimpulannya bahwa seorang wanita itu boleh melakukan sholat
Jumat atau hukumnya tidak makruh apabila seorang wanita itu tidak menimbulkan syahwat, atau wanita muda atau tua, yang penting tidak menimbulkan syahwat, itu boleh melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau menimbulkan syahwat itu bisa dimakruhkan sesuai dasar yang ada. Kemudian yang kedua, tentang apakah ada surat-surat ya yang diperintahkan, dikhususkan untuk diperintahkan dibaca pada sholat Jumat. Itu memang ada kriterianya, itu ada. Sholat Jumat itu yang pada awal-awalnya rakaat pertama itu baca Fatihah, terus yang kedua itu baca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la ya. Terus pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah itu baca surat Al-Ghasyiyah, Al-Ataka hadisul Ghasyiyah, selanjutnya Al-Ayah ya. Terus apabila itu tidak mampu, itu juga disunahkan juga untuk membaca surat yaitu Al-Jumu'ah juga bisa ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu sampai terakhir, sampai 3 ayatnya itu ya. Sampai itu kok tidak boleh membaca surat-surat yang lainnya, tapi ada kriteria-kriterianya. Disunahkan yang seperti saya sampaikan tadi, itu sesuai dengan fikih kitab Kafinatus Saja. Nah, cuma halamannya saya lupa ya. Nah, terus yang ketiga mengenai masalah apa sih hikmah dari sholat Jumat. Itu menurut analisa saya, sholat Jumat itu dari segi ubudiyah, pertama sebagai rasa ketaatan seorang Islam untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Islam, terutama yang beriman, untuk melaksanakan yaitu sholat Jumat ya. Itu hikmahnya. Yang kedua dari segi yaitu kemasyarakatan, itu bisa menimbulkan sebagai sarana silaturahim, bisa bertemu dengan saudara-saudara Islam dan menimbulkan sebagai ukhuwah Islamiyah. Kalau di desa itu malah lebih ada hikmah lagi, dengan adanya sholat Jumat itu bisa dijadikan sarana untuk melatih orang bersedekah dengan mendoakan yaitu orang-orang yang sudah meninggal, biasanya dengan istilah kirim tahlil. Nah, itu bisa jadi sarana untuk melatih orang bersedekah dan mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Dan hikmah-hikmah yang lain juga banyak sebenarnya masalah sholat Jumat itu, karena dengan sholat Jumat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada saat bekerja apapun itu kita diwajibkan meninggalkan seperlunya, yaitu diharuskan, diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan itu murni dari kami, dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu bisa yang saya bisa sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mufaria Jumalatul Laili. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai masalah fikih yang membahas tentang sholat Jumat. Ada pertanyaannya, yaitu yang pertama, apakah boleh seorang wanita melaksanakan sholat Jumat? Yang kedua, apakah ada surat Al-Quran yang dikhususkan untuk dibaca ketika sholat Jumat? Dan pertanyaan yang terakhir, apa saja hikmah atau manfaat yang didapatkan dari sholat Jumat? Silakan Bapak untuk dijelaskan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut pendapat saya, wanita melaksanakan sholat Jumat itu boleh saja, walaupun tidak termasuk diwajibkan. Tetapi setahu saya, mungkin di keterangan yang lain itu wanita yang sudah lanjut usia dan tidak bermake up yang berlebihan, dan orang tersebut sudah tidak diwajibkan yaitu sholat zuhur. Itu yang saya tahu. Yang kedua, apakah ada surat Al-Quran yang dikhususkan untuk dibaca ketika sholat Jumat? Menurut pendapat saya, dulunya saya tidak ada. Karena apa? Menurut pengalaman hidup ya, waktu perantauan yang begitu di daerah Sumatera yang begitu pedalaman itu kan, jangankan sampai surat yang Al-Ghasyiyah, Al-A'la dan sebagainya, Al-Jumat itu kan surat panjang-panjang. Ada Jumatan saja menurut saya sudah bagus, karena menurut pengertian saya pada tahun 87 itu saya pernah, jangankan Jumatan sampai dikhususkan membaca surat tersebut, jangankan surat pendek-pendek saja sudah saya anggap baik, karena rata-rata mereka menurut saya itu, menurut pengertian waktu itu orang hanya sebatas ilmu agama itu terbatas. Lain halnya dengan di daerah pondok pesantren atau daerah-daerah yaitu kaum yang besar itu mungkin ya tidak apa-apa, tapi setelah saya tahu, setelah saya baca-baca itu ada yang dikhususkan, namun namanya anjuran atau khususan ini kan tidak harus, ya boleh dilaksanakan dan atau tidak dilaksanakan, tidak apa-apa, menurut saya begitu. Yang ketiga, apa saja hikmah manfaat yang didapatkan dari sholat Jumat? Kalau menurut hikmah dan manfaat sholat Jumat ini banyak sekali. Menurut saya, yaitu orang itu sudah merupakan menjalankan, ya manfaatnya itu menjalankan kewajiban perintah Allah, dan barang siapa yang menjalankan pasti mendapat pahala dari Allah. Itu, dan manfaatnya dan hikmah dan manfaatnya juga, orang itu bisa menjaga Islam, agama Islam, supaya Islam itu tetap syiar dan termasuk memberikan contoh kepada orang lain yang belum, supaya dia mau menjalankan sholat Jumat. Karena apa? Karena jikalau suatu daerah atau kaum itu tidak ada sholat Jumat, bahkan minim sekali, ya lambat laun agama itu akan semakin merosot, bukan semakin maju. Tapi alangkah baiknya bagi para orang-orang Islam dan iman yang punya keimanan, terutama para generasi penerus ini, selalu jangan lupa, walaupun mungkin anak-anak kita ini kurang begitu menganggap atau bagaimana tentang sholat Jumat, tapi di antara para ulama dan sebagainya atau di hadis-hadis yang lain itu menerangkan bahwa manfaat dan sholat Jumat itu banyak sekali, yaitu termasuk orang-orang itu pada malam Jumat dan Jumatan itu insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah, mendapatkan pahala yang besar karena dia sudah menjalankan perintah Allah, dan yaitu orang-orang yang punya keimanan tentang Islam itu dia selalu wajib dan tidak mengabaikan sholat Jumat. Karena apa? Karena orang yang mengabaikan sholat Jumatan itu
sebegitu Allah Nabi kita Muhammad SAW menegaskan sengaja meninggalkan sholat 3 kali dengan sengaja, dia termasuk orang yang murtad atau munafik, itu murtad yang mungkin keluar dari Islam atau kurang lebihnya begitu. Itu yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas informasinya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sumaratul Laili dari Prodi PAI NIM 2120155 akan mewawancarai mengenai bab sholat Jumat. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Saya akan bertanya, apakah boleh seorang wanita melaksanakan sholat Jumat? Baik, terima kasih pada Mbak Arifah. Untuk pertanyaan tentang perempuan sholat Jumat, itu sebenarnya di masjid-masjid NU sering kita jumpai memang ada beberapa wanita yang ikut sholat Jumat. Nah, terutama biasanya wanita-wanita yang sudah tua, kemudian penampilannya tidak mencolok sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kalau yang seperti itu boleh. Ini keterangan dalilnya ada dalam kitab Buhyat bab sholat, atau yang sudah dinukil oleh Haji Munawir Abdul Fatah dalam bukunya yang berjudul Tradisi Orang-orang NU halaman 89. Ini diterangkan, mas'alatun yajuzu liman la talzimuhul jum'ah ka'abdin wa musafirin wa mro'atin ayyusalliyal jum'ata badalan anil zuhri. Diperkenankan bagi mereka yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat seperti budak, musafir, dan perempuan untuk melakukan sholat Jumat sebagai pengganti dari sholat zuhur. Jadi ketika perempuan-perempuan itu sudah melaksanakan sholat Jumat, maka dia sudah tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur. Hanya saja perempuan yang mengikuti jamaah sholat Jumat ini tidak boleh yang berpenampilan terlalu molek kemudian menimbulkan fitnah. Itu penjelasan mengenai perempuan yang mengikuti sholat Jumat. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apakah ada surat Al-Quran yang dikhususkan untuk dibaca ketika sholat Jumat, Pak? Nah, untuk pertanyaan yang kedua tentang surat-surat dalam Al-Quran yang biasa dibaca ketika sholat Jumat, itu memang ada kesunahan. Ini seperti yang diterangkan dalam kitab Bulughul Maram. Kalau dalam kitab Bulughul Maram saya ini di halaman 99 ada hadis dari Nabi. Yang pertama yaitu Ani bin Abbasin radhiyallahu an anna nabiyya kana yaqra'u fi sholatil jumu'ati suratul jum'ah wal munafiqin. Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW membaca dalam sholat Jumat, yaitu membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqin. Kemudian hadis yang kedua, walahu anin Nu'man bin Bashir, diriwayatkan oleh Imam Muslim lagi. Yang pertama tadi dari rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Yang kedua ini walahu juga diriwayatkan dari Imam Muslim anin Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir, bahwasanya Nu'man bin Bashir ini berkata, berkata Nu'man, kana yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ati sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Bahwa Nabi Muhammad dalam sholat Id 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga dalam sholat Jumat, ini beliau membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la dan surah Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah.
Ini pertanyaan yang kedua. Jadi ada memang Rasulullah terbiasa ketika sholat Jumat membaca, kalau keterangan dari hadis Bulughul Maram ini, kalau tidak membaca yang pertama yaitu surah Jumat dan surah Munafiqin, juga membaca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan surah Al-Ghasyiyah. Terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir Pak, apa saja manfaat yang didapatkan dari sholat Jumat? Baik, untuk manfaat dari sholat Jumat ini, memang sholat Jumat itu memiliki faedah-faedah. Ini saya bacakan dari kitabnya Mbah Raden Asnawi Kudus, dari kitab Fasolatannya Mbah Raden Asnawi Kudus, yang kebetulan ini sudah dialih bahasakan atau sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia oleh Kiai Minan Zuri, tentang fadilah atau keistimewaan sholat Jumat. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna al awal fal awal, fa idza jalasal imam tawarus suhufa wa ja'u yastami'una dzikra, rawahu Bukhari. Artinya, tiap hari Jumat pintu masjid itu dijaga oleh para malaikat guna mencatat orang-orang yang datang ke masjid untuk sholat Jumat sesuai urutan kedatangannya. Maka apabila imam telah duduk hendak berkhutbah, malaikat itu menutup catatannya perlu untuk mendengarkan khutbah. Jadi menurut keterangan hadis di atas, orang yang datang ke masjid setelah malaikat menutup bukunya, maka ia tidak akan dicatat di dalamnya. Ini keterangan dari kitab Fasolatan Mbah Raden Asnawi Kudus. Sebenarnya banyak hikmah atau manfaat sholat Jumat itu. Seperti ini ada juga hadis lagi, langsung saya bacakan bahasa Indonesianya. Barang siapa yang mandi Jumat kemudian mendatangi sholat Jumat, sesampainya di masjid kemudian melakukan sholat sunnah, selanjutnya mendengarkan khutbah, lalu bersama-sama sholat Jumat, maka segala dosanya yang akan berlaku sampai hari Jumat yang akan datang, dan ditambah 3 hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa hikmah manfaat dari sholat Jumat. Terima kasih Pak atas informasi yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mufaria Jumatul Laili. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai masalah sholat Jumat. Adapun pertanyaannya, yang pertama adalah, apakah boleh seorang wanita melaksanakan sholat Jumat? Ya, jawabannya ya boleh. Namun bagi perempuan yang masih muda atau wanita tua yang masih menarik, hukumnya makruh. Pertanyaan yang kedua, apakah ada surat Al-Quran yang dikhususkan untuk dibaca ketika sholat Jumat? Ada. Yang nomor 1 yaitu surat Jum'ah. Yang kedua adalah surat Al-A'la. Juga yang ketiga surat Al-Ataka. Al-Ataka al-Hadisul Ghasyiyah ila akhirih. Pertanyaan yang ketiga, Ya. apa saja hikmah atau manfaat yang didapatkan dari sholat Jumat? Ya, ada hadis Nabi yang artinya yaitu barang siapa mandi Jum'ah kemudian mendatangi sholat Jum'ah, sesampainya di masjid kemudian melakukan sholat sunnah, selanjutnya mendengarkan khutbah, lalu bersama-sama sholat Jum'ah, maka segala dosanya yang akan berlaku sampai hari Jum'ah yang akan datang
dan ditambah 3 hari akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak atas informasi yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Amin amin amin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mufarah Jumalatul Laili. Saya ingin mewawancari Bapak mengenai masalah fikih yang membahas tentang masalah sholat Jumat. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah boleh seorang wanita melaksanakan sholat Jumat? Yang kedua, apakah ada surat Al-Quran yang dikhususkan untuk dibaca ketika sholat Jumat? Dan yang ketiga adalah apa saja hikmah atau manfaat yang didapatkan dari sholat Jumat? Silakan Pak untuk dijelaskan. Terima kasih. Yang berkaitan dengan pertanyaan dari Mbak yang pertama itu kaitannya dengan apakah boleh wanita melaksanakan sholat Jumat. Jawabannya itu boleh-boleh saja dan tidak harus mengulangi sholat duhur karena sudah melaksanakan sholat Jumat. Dan itu pun tidak menjadikan kaitannya dengan sah dan tidaknya Jumatan. Karena apa? Karena perempuan atau wanita itu tidak masuk dalam orang yang diwajibkan Jumatan. Untuk pertanyaan yang kedua, kaitannya dengan surat yang dibaca ketika sholat Jumat itu tidak ada pengharusan, artinya harus surat ini surat itu. Cuma kalau kesunahan itu banyak sekali yang disunahkan oleh Rasulullah ketika melakukan sholat Jumat, diantaranya membaca surat Jumu'ah, surat Al-Munafikun. Terus yang paling banyak dilakukan oleh para imam sholat Jumat adalah membaca surat Al-Ahlaq dan Al-Ghasyiyah. Untuk yang ketiga, kaitannya dengan hikmah atau manfaat daripada sholat Jumat itu ada banyak sekali manfaatnya. Yang paling penting di dalam hikmah sholat Jumat itu adalah ada hubungan dengan manusia, hablum minan nas dan hablum minallah. Hablum minan nasnya berkumpulnya para umat Islam di dalam satu tempat. Di situ bisa bertemu, baik itu antara orang yang kaya dan yang miskin, tidak ada pembedaan sama sekali. Yang kaitannya dengan hablum minallah itu adalah memang di dalam sholat Jumat itu dalam satu minggu sekali Allah mencintai manusia, mencintai hambanya dengan bentuk adanya sholat Jumat. Itu adalah kesayangan Allah. Allah memperingatkan supaya manusia itu paling sedikit dalam seminggu sekali ingat kepada Allah dengan adanya kegiatan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Itu mungkin jawaban dari saya, dan mungkin ada yang lebih. Banyak sekali jawaban-jawaban. Itu hanya secara ringkas saja untuk menjawab dari pertanyaan Mbak itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas informasinya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.